Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali di kesempatan hari ini kami hadir di dalam program pendalaman Alkitab yang seperti biasa mengangkat topik-topik yang menarik seputar firman Tuhan, dibahas secara sederhana namun bermakna. Dan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu, masih membahas satu topik yang menarik, yakni hukum persepuluhan menurut perjanjian lama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila saudara pengen belajar secara detail dan terperinci mengenai persepuluhan, yakni petunjuk teknis dan pelaksanaan hukum persepuluhan menurut hukum Taurat, maka kita akan belajar dari sumbernya, yakni dari kitab Taurat Musa. Sehingga ketika kita mempelajari kitab Taurat Musa itu, kita akan mendapati bahwa persepuluhan itu setidaknya ada 3 macam. 1. Persepuluhan pertama yang biasa disebut Ma'asyer Rishon, ya. Itu terdapat di dalam Bilangan pasal 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Jadi saudaraku, persembahan pertama atau Ma'asyer Rishon ini secara khusus adalah persembahan untuk orang Lewi dan para imam. Jadi pada waktu itu orang Lewi bertugas khusus melakukan segala pekerjaan yang ada di kemah suci atau di bait suci Israel. Ya, saudara paham ya? Jadi bangsa Israel itu memberikan 1/10 kepada orang Lewi, dan orang Lewi memberikan 1/10 dari 1/10 yang ia terima dari bangsa Israel kepada imam besar keturunan Harun. Di sini digambarkan arti dari keadilan. Apakah saudara sudah melihat keadilan di dalam gereja Tuhan? Saudara mungkin akan melihat justru sebaliknya. Kebanyakan gembala-gembala mereka punya rumah yang mewah, mereka punya gaya hidup yang mewah, mereka punya pakaian yang branded, mereka punya mobil, mereka jalan-jalan ke luar negeri. Sementara full timernya apa? Boro-boro dikasih mobil, punya motor pun bisa nggak ada. Disuruh nebeng jemaat kalau mau pelayanan. Boro-boro dikasih kamar, ya biasanya disuruh tidur aja di ruang doa. Tidur di lantai aja, atau tidur di atas kursi yang disusun. Sangat tidak manusiawi. Sementara semangat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel mengenai persembahan persepuluhan Rishon itu adalah bicara soal keadilan di dalam kehidupan para imam. Nah, sekarang kita akan masuk pada persepuluhan yang kedua menurut hukum Taurat, yakni Ma'asyer Sheni. Itu ada di dalam Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai 27. Nah, kalau Ma'asyer Rishon itu sudah biasa kita dengarkan disampaikan oleh pendeta di gereja, yaitu persembahan kepada orang Lewi dan imam, walaupun tidak seperti yang saya ajarkan barusan ya. Persembahan persepuluhan Sheni ini sangat jarang, bahkan mungkin tidak pernah diajarkan pendeta. Tahukah saudara bahwa persepuluhan kedua, yakni persepuluhan Sheni ini, adalah persembahan persepuluhan yang dinikmati oleh diri sendiri, keluarga, dan seisi rumah. Dan biasanya persepuluhan Sheni itu dilakukan tahun demi tahun pada setiap hari perayaan panen atau pesta panen, yakni hari raya 7 minggu atau yang biasa disebut dengan Pentakosta. Jadi Tuhan memerintahkan kepada setiap orang Israel, mereka boleh membawa hasil panen mereka ke tempat yang ditunjuk oleh Tuhan, yakni Yerusalem. Kalau tempatnya itu kejauhan dan hasil panennya itu banyak, berlimpah, dan terlalu berat untuk dibawa, boleh diuangkan. Lalu uangnya itu dipergunakan untuk membeli apa yang diinginkan hati saudara. Pokoknya saudara mau beli apa aja, makanan untuk bersenang-senang termasuk disebutkan di dalamnya, minuman yang memabukkan, lalu dibawa ke Yerusalem untuk merayakan sukacita panen raya. Nah, tahukah saudara apa tujuan dari persepuluhan Sheni ini? Tujuannya adalah supaya bangsa Israel menjaga kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena sebagaimana bangsa-bangsa lain pun mereka punya yang namanya hari-hari perayaan panen, tetapi mereka bersukaria dan membawa persembahan mereka tuh kepada dewa-dewi kesuburan yang dikenal di tanah Kanaan dengan sebutan dengan nama Asyera atau Asitoret dan Baal. Jadi Tuhan memerintahkan persepuluhan Sheni, yaitu persepuluhan yang dinikmati oleh diri sendiri, oleh keluarga dan seisi rumah, yang diadakan di Yerusalem dalam pesta hari raya panen bersama-sama dengan imam, orang Lewi, dan bersama-sama dengan orang-orang miskin yang ada di seluruh Israel. Dan yang terakhir,
Persembahan persepuluhan yang dijelaskan oleh hukum Taurat ialah persepuluhan ketiga yang dikenal dengan nama Ma'asyer Ani. Itu ada di dalam Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi karena tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Nah, saudara perhatikan, Ma'asyer Ani atau persembahan persepuluhan yang ketiga ini ternyata juga jarang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan dan pendeta di mimbar-mimbar mereka. Karena persembahan persepuluhan ini diberikan tidak hanya kepada orang Lewi, tapi Tuhan juga mengingatkan bangsa Israel untuk memberikan persepuluhan itu kepada siapa, saudara? Ada beberapa golongan di sini. Yang pertama, orang asing. Orang asing itu bicara orang yang terlantar, orang miskin. Yang kedua, anak yatim. Anak yatim piatu yang tidak berbapa dan tidak beribu. Ini juga bisa kita kategorikan orang miskin, orang susah. Yang ketiga itu janda. Janda di sini tentunya adalah janda yang kesusahan, yang tidak dinafkahi suami, yang bingung mencari pemasukan dari mana. Jelas ini adalah janda miskin. Tuhan mengingatkan bangsa Israel supaya dari persepuluhan mereka juga ternyata ada bagian bagi orang-orang miskin. Ada bagian bagi orang-orang yang susah, yang terlantar. Itu artinya gereja itu menjadi jawaban, mendatangkan sejahtera bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan tahukah saudara bahwa di dalam kitab Maleaki itu ada teguran bagi imam dan orang Lewi karena mereka menyelewengkan persembahan persepuluhan yang sesungguhnya di dalam itu harus diberikan kepada golongan-golongan miskin ini, tetapi mereka justru makan dan menikmati untuk diri mereka sendiri. Sehingga banyak orang miskin, banyak orang terlantar yang menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi marah. Karena apa? Mana belas kasihanmu para imam? Mana belas kasihanmu orang Lewi? Jemaat Tuhan sudah membawa persembahan persepuluhan ke rumah perbendaharaan, artinya ke dalam gudang, tetapi itu tidak disalurkan bagi orang miskin. Mungkin ada pendeta-pendeta yang punya program yang namanya diakonia. Tetapi apakah diakonia itu betul-betul dijalankan dengan benar? Saudara bisa bayangkan, ada begitu banyak jemaat yang setia memberikan persepuluhan ke gereja. Tapi ketika jemaat itu mengalami kesusahan dalam hidupnya, katakanlah mereka mendadak ada mengalami kecelakaan dan harus operasi, dan tidak ada uang operasi, kemana mereka minta? Ketika mereka datang kepada gereja, gereja boro-boro mengulurkan bantuan. Kalaupun akhirnya terpaksa, gereja hanya memberikan pinjaman yang nantinya harus dikembalikan lagi dengan dicicil. Saya pikir gereja nggak punya belas kasihan. Karena apa? Karena mereka nggak pengen agenda mereka untuk jalan-jalan ke luar negeri itu digeser. Mereka nggak pengen budget mereka untuk beli tanah, beli rumah, beli mobil mewah itu digeser. Dan disinilah justru persepuluhan Ma'asyer Ani ini menjadi peringatan bagi hamba-hamba Tuhan. Bahwa saudara disebut sebagai hamba Tuhan, saudara disebut sebagai pendeta. Itu artinya saudara seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola berkat keuangan yang dipersembahkan jemaat, bukan untuk diri saudara sendiri. Seharusnya seorang pendeta itu adalah teladan di dalam memberi. Bahkan mereka tidak terikat dengan mamon. Mereka bahkan bisa rela memberi. Bahkan sekalipun mereka tidak menerima apa-apa. Itu baru pendeta yang benar. Hari ini sangat jauh dari fakta. Pendeta tuh gak pengen rugi. Itu hal yang sangat miris, saudaraku. Tetapi persepuluhan ketiga, yaitu Ma'asyer Ani, kiranya boleh menegur dan mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki hati bagi orang-orang miskin, orang-orang terlantar, anak yatim piatu, janda miskin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ketiga macam persepuluhan yang sudah saya jabarkan, yang berasal dari hukum Taurat tadi, adakah pendeta atau pengajarmu pernah mengajarkan yang seperti ini? Seandainya belum, biarlah ini menjadi sebuah wawasan baru bagi saudara. Dan saudara boleh melihat bahwa bukti firman-Nya itu ada. Jadi jangan hanya saudara menarik ayat firman yang simpel di dalam Maleaki 3 ayat 10, karena rincian dan penjelasannya, petunjuk teknis pelaksanaannya itu ada di dalam hukum Taurat Musa yang sudah kita baca bersama-sama tadi.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembahasan kita mengenai hukum persepuluhan menurut Perjanjian Lama. Saya percaya saudara pasti diberkati, diberikan hikmat dan pemahaman serta wawasan yang baru menurut kebenaran firman Tuhan. Saya berharap juga melalui kebenaran firman ini, saudara boleh semakin haus dan lapar untuk terus belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus pasti selalu memimpin dan menuntun saudara di dalam seluruh kebenaran. Sampai berjumpa di episode berikutnya dari Pendalaman Alkitab. Apabila saudara menyukai video ini, jangan lupa berikan like. Dan kalau saudara merasa diberkati, silakan bagikan video ini bagi teman-teman atau saudara kita yang lain. Juga jangan lupa subscribe agar channel ini boleh berkembang, sehingga boleh tetap memberikan video-video yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai ketemu di next episode dari program Pendalaman Alkitab. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan Shalom. Wow.